Dian Nur Cahyaningsih, kelas 7, absen 21. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang saya pilih. Jangan lupa tonton. Yang ketiga itu ada gambar jatuhnya kota Konstantinopel bagi negara Eropa. Yang ke-1 yaitu perdagangan antara Eropa dan Asia itu karena dikuasai oleh Islami, sehingga bangsa Eropa tersebut mendapatkan rempah-rempah. Yang kedua yaitu ada harga barang dari timur menjadi sangat mahal, membuat perekonomian Eropa terganggu. Yang ketiga, kondisi ini mendorong bangsa Eropa mencari jalur laut baru yang akhirnya memulai penjelajahan samudera. Dan ada yang keenam yaitu penyebab revolusi Prancis 1789 sampai 1799, yaitu yang pertama adanya ketidakadilan sosial di mana bangsawan dan gereja mendapat banyak hak istimewa, sementara rakyat jelata harus menanggung pajak berat. Negara mengalami krisis. Dan yang kedua yaitu ada negara mengalami krisis keuangan akibat utang besar dan gaya hidup boros raja, sehingga menambah penderitaan rakyat. Yang ketiga yaitu ada munculnya pengaruh pemikiran pencerahan tentang kebebasan bersamaan kedaulatan rakyat yang membangkitkan semangat menjajah perubahan. Saya akan menjawab pertanyaan yang ke-9 yaitu faktor umum dan khusus terjadinya perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Faktor umumnya yaitu pajak yang tinggi dan beban ekonomi rakyat membuat kehidupan rakyat Jawa menderita. Yang kedua yaitu ada campur tangan Belanda dalam urusan politik, dan ada Jawa menimbulkan keresahan. Yang ketiga yaitu ada perampasan tanah rakyat untuk kepentingan Belanda merugikan masyarakat dan sangat merugikan. Dan yang faktor ketiga dan faktor khususnya yaitu ada Belanda memasang patok jalan di tengah patok jalan di tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Hal ini dan yang ketiga itu ada hal itu dianggap melecehkan martabat keluarga bangsawan Jawa. Yang ketiga, peristiwa tersebut memicu kemarahan Diponegoro dan pecahannya perang. Jadi saya akan menjawab soal nomor 13, yaitu dampak penjajahan Eropa di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu Belanda memberlakukan sistem tanam paksa, sehingga rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kepentingan kolonial. Yang kedua adalah rakyat dipaksa kerja rodi dan sumber daya alam Indonesia diekspor besar-besaran. Yang ketiga, akibatnya perekonomian rakyat merosot, banyak yang kaya jatuh miskin, sementara hasil bumi lebih banyak menguntungkan penjajah.